Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, bahwa pada saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tiada hari yang lebih disukai oleh Allah untuk beribadah padanya selain daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Puasa setiap hari pada 10 pertama Dzulhijjah itu sebanding dengan puasa selama setahun. Dan qiyamul lail setiap malam padanya seperti menunaikan ibadah pada malam Qadar. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, sebagai ulama berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari-hari ini, yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan 10 perkara. Yang pertama adalah akan diberikan keberkahan dalam umurnya. Yang kedua, akan ditambah hartanya. Yang ketiga, terjaga keluarganya. Yang keempat, akan dilebur, diampuni dosa-dosanya. Yang kelima, akan dilipat gandakan kebajikannya. Dan yang keenam, akan dimudahkan ketika menghadapi syakaratul maut. Dan yang ketujuh, akan diterangi kegelapan dalam kuburnya. Yang kedelapan, diberatkan timbangan kebaikannya. Dan yang kesembilan, akan diselamatkan dari kesempitannya. Dan yang kesepuluh, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbagai peristiwa dan keistimewaan yang terjadi pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Yang pertama, hari pertama tanggal 1 bulan Dzulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan kepada Nabi Adam alaihi salam. Barang siapa berpuasa pada hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, hari kedua di bulan Dzulhijjah, bahwa Allah akan mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam, lalu mengeluarkan dari perut ikan. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang kedua, maka Allah subhanahu wa ta'ala
ia akan bagaikan orang yang beribadah kepada Allah selama setahun, tidak maksiat kepada Allah dalam ibadahnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ketiga di bulan Dzulhijjah, bahwa Allah memperkenankan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Barang siapa yang berdoa pada Allah pada hari itu, maka Allah subhanallah wa ta'ala akan memperkenankan doanya, akan mengabulkan doanya orang yang beribadah pada hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, barang siapa yang berpuasa pada hari yang keempat di bulan Dzulhijjah, Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang keempat, maka Allah menghilangkan sakit dan menghilangkan kefakirannya. Dan pada hari kiamat kelak, Allah akan himpun bersama dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari yang kelima, barang siapa yang berpuasa pada hari yang kelima di bulan Dzulhijjah, Nabi Musa alaihissalam saat itu dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang kelima di bulan Dzulhijjah, maka akan terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari siksa kubur. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian keistimewaan puasa pada hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah, bahwa Allah memberikan kemenangan pada nabinya. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah, maka Allah melihatnya dengan penglihatan penuh rahmat. Setelah itu Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Kemudian keistimewaan orang yang berpuasa pada hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah, bahwa pintu-pintu neraka jahanam akan ditutup rapat-rapat oleh Allah dan tidak akan dibuka hingga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berlalu. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah, maka Allah menutup baginya 30 pintu kesulitan dan Allah membuka 30 pintu kemudahan baginya. Kemudian keistimewaan pada hari yang ke-8 di bulan Dzulhijjah dinamakan hari Tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-8, maka dia diberi pahala sebanyak-banyaknya oleh Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanallah wa ta'ala. Kemudian keistimewaan orang yang berpuasa pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, maka hari Arafah merupakan terjadi yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-9 yaitu di hari Arafah, maka puasa pada hari itu sebagai khafarat, sebagai pelebur dosa, yaitu dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Pada hari itulah Allah menurunkan ayat yaitu Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum islamatina. Al-Maidah ayat 3. Bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Kemudian barang siapa yang hari yang ke-10 tanggal bulan Dzulhijjah itu merupakan hari raya kurban. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka dengan tetesan pertama dari darah penyembelihan hewan kurban itu, Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barang siapa yang memberi makan seorang mukmin atau bersedekah pada hari itu, yaitu pada hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah,